aja seperti judul dari video ini. Jadi hari ini aku mau ngebahas tentang manfaat dan juga dampak buruk dari lilin aromaterapi. Nah, mungkin di sini ada sebagian orang yang masih belum familiar dengan lilin aromaterapi dan masih mengira kalau misalkan fungsi lilin itu hanya sebagai penerangan aja. Cuman seiring berjalannya waktu, orang-orang tuh nggak cuman memanfaatkan lilin hanya sebagai sumber penerangan, tapi ada juga yang menggunakan lilin itu sebagai pengharum ruangan, dekorasi, bahkan sebagai media terapi. And ya, sekarang kita langsung aja masuk ke poin yang pertama, yaitu apa aja sih manfaat dari lilin aromaterapi. Yang pertama, lilin aromaterapi itu bisa mengurangi stres. Dan biasanya aroma-aroma yang digunakan untuk mengurangi stres itu adalah lavender, peppermint, lemon, dan juga mawar. Yang kedua, lilin aromaterapi juga bisa mengatasi insomnia. Nah, biasanya aroma-aroma clary sage atau clarisage, itu bisa ngebantu kita untuk tidur lebih cepat. Selain itu juga aroma chamomile sangat direkomendasikan karena dianggap efektif bisa mengurangi rasa gelisah ketika tidur. Nah, yang ketiga, lilin aromaterapi juga bisa meningkatkan energi kita. Dan aroma yang diketahui dapat meningkatkan energi yang ada di tubuh kita itu adalah jeruk bergamot, kayu manis, lemon, dan juga aroma jahe. Nah, selanjutnya yang keempat, lilin aromaterapi juga bisa mengatasi alergi dan juga infeksi. Nah, aroma kayu putih itu dipercaya dapat menghilangkan alergi dan juga infeksi yang dialami oleh seseorang. Selanjutnya yang terakhir ini yang nomor 5, lilin aromaterapi juga bisa membantu kita mempertahankan konsentrasi. Nah, ini biasanya untuk pelajar atau misalkan pekerja yang bisa kerja berjam-jam. Kalian harus cobain wangian citrus karena konon katanya wangian citrus itu dapat membantu kita untuk mempertahankan konsentrasi. Oke, itu tadi adalah sebagian dari banyaknya manfaat lilin aromaterapi. Dan juga tadi aku udah kasih sedikit rekomendasi aromanya. Kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya nggak semua orang tahu, apalagi yang masih awam gitu ya tentang yang berbau wangian, kalau misalkan lilin aromaterapi juga bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Kenapa? Karena mungkin ada beberapa produsen lilin aromaterapi yang tidak atau misalkan kurang memperhatikan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat lilin aromaterapi. Nah, di sini kalian sadar nggak sih kalau harga lilin aromaterapi itu rata-rata suka pada mahal? Itu karena bahan baku yang digunakannya itu berbeda dengan lilin yang biasa digunakan sebagai mati lampu atau yang digunakan sebagai sumber penerangan aja. Salah satu contohnya adalah kalau misalkan lilin biasa yang biasa kita gunakan saat mati lampu, itu mereka tuh pakai minyak parafin, dan biasanya minyak parafin itu kalau misalkan dibakar dia mengeluarkan asap. Terus lilinnya juga jadi cepet habis. Nah, terus contoh yang kedua itu adalah fragrance oilnya. Nah, mungkin di sini ada yang nggak tahu kalau fragrance oil itu adalah campuran dari bahan-bahan aromatik. Terus dia tuh mengandung senyawa aditif untuk memperkuat atau meningkatkan kualitas dari aroma tersebut. Dan diperkirakan ada kurang lebih 3000 bahan kimia yang digunakan sebagai perfume. Jadi kebayangkan bahayanya kalau si fragrance oil itu kehisap atau kehirup sama kita setiap hari. Nah, jadi kalau misalkan kalian beli lilin aromaterapi asal murah dan wangi aja, bisa aja yang kalian dapat itu bukan manfaat-manfaat yang tadi aku sebutin, tapi malah sebaliknya. Oke, terus gimana dong kalau misalkan kita mau beli lilin aromaterapi tapi pengen aman dan juga murah? Nah, kalian bisa beli dari brand besar yang emang udah terkenal banget sama lilin aromaterapinya, yang kualitasnya tuh udah terjamin, tapi ya pasti harganya jauh lebih mahal. Yang kedua, kalian bisa cari online shop yang ngejelasin produknya secara detail, kayak dari bahan atau komposisi yang digunakannya, terus kegunaan dan manfaatnya apa aja. Jadi bisa sekalian mengedukasi kita. Nah, untuk online shop aku punya rekomendasi karena aku juga pakai lilinnya dan aku nyalain hampir setiap malam, aku nyalain, yaitu adalah online shop yang namanya Owl Physiotherapy. Si Owl Shop ini tuh dia nggak cuma ngejual lilin aromaterapi, tapi dia juga kayak punya klinik fisioterapi gitu, dan ada pelayanan home visit buat pasiennya yang nggak bisa berjalan. Nah, lilin yang mereka jual itu terbuat dari 100% bahan organik. Terus minyak yang digunakannya itu adalah minyak kedelai. Jadi kalau misalnya minyak kedelai itu dia nggak ada asapnya, terus dia juga nggak cepet habis. Selain itu kita juga jadi ikut ngebantu para petani kedelai nggak sih? Ya kan? Oke, nah sekarang waktunya unboxing. Ini kalian bisa lihat kalau packagingnya itu sangat estetik banget, cantik banget. Jadi cocok kalau misalkan kalian mau kasih kado anniversary, ulang tahun, ataupun pernikahan.
Nah, di dalamnya ini kita dapat free gift, terus ada thank you sama caring card, dan ada juga greeting card. Nah, greeting card ini kalian bisa custom. Nanti kalau misalnya kalian mau kasih kado, jadi kalian sesuaiin aja greeting cardnya. Nah, untuk packaging yang di dalamnya juga ini masih sangat cantik dan juga estetik banget. Terus untuk keamanannya kalian nggak usah khawatir karena dia itu dibungkus dengan bubble wrap yang sangat tebal, jadi nggak akan khawatir nanti si lilinnya bakalan pecah. Nah, di dalam lilinnya ini terdapat hiasan teh bunga yang bisa dimakan. Jadi ini tuh nggak cuman bahan lilinnya aja yang organik, sampai hiasannya pun ini organik. Dan lilin itu bisa digunakan di segala usia, dari bayi sampai ibu hamil. Bahkan banyak pasien COVID yang menjadi customer dari Owl Physiotherapy ini. Nah, untuk aromanya sendiri, dia itu punya 5 pilihan aroma, dan masing-masing aromanya itu punya manfaat kesehatan yang berbeda-beda. Nah, contohnya ini aroma yang paling best seller, yaitu adalah kopi. Untuk kopi ini bisa ditaruh di mana aja, karena dia bisa sebagai mood booster, bisa membantu untuk relaksasi, meningkatkan nafsu makan, dan juga menjaga imun. Nah, ini adalah lilinnya. Jadi yang aku punya ini tuh ukuran 140 ml atau 140 gram. Dan lilin sebesar ini tuh cukup untuk ruangan 4 x 4 meter. Jadi cukup luas dan dia itu bisa nyala up to 30 jam. Karena lilin yang aku punya ini tuh dia terbuat dari 100% bahan organik. Jadi dia itu butuh waktu sekitar 30 sampai 1 jam sampai si aromanya itu maksimal. Jadi sampai si wanginya tuh memenuhi ruangan itu agak lumayan lama. Nah, sedikit tips nih, ini buat teman-teman yang belum tahu aja. Jadi kalau misalnya kalian nyalain lilin aromaterapi di bentukan yang jar kayak gini, ini tuh jangan dinyalain lebih dari 4 jam. Itu untuk menghindari overheat pada si gelasnya. Terus untuk mematikan lilinnya, ini kalian tinggal tutup aja pakai tutupnya. Tuh. Jadi juga ini tutupnya udah hitam karena saking seringnya aku pakai. Ini tinggal tutup, nanti dia mati sendiri. Terus sebelum dinyalain, usahakan si sumbunya itu, sumbu yang udah kebakar ini tuh dipotong dulu. Karena kalau misalkan nggak dipotong dulu, nanti yang hitam-hitam nih, yang gosong-gosong ini tuh dia luntur ke bawah. Terus ada wangi gosong juga, bukan wangi, terus ada bau gosongnya juga gitu kan, jadi nggak enak. Dan ini aku punya tuh wangi lavender by the way. Jadi karena aku kan seharian di rumah nih, aku jarang banget keluar dan aku juga kerjanya di rumah, jadi aku butuh sesuatu yang bisa menghilangkan stres aku tanpa aku keluar rumah. Dan wangi lavender tuh ini benar-benar ampuh banget untuk menghilangkan stres dan relaksasi gitu sebelum tidur. Apalagi nih buat teman-teman yang kerja di luar, yang kayak seharian kerjanya agak lumayan mumet, itu nyampe ke rumah kan kayak pengen langsung relax, langsung istirahat. Nah, ini aku rekomendasiin banget sih wangi lavender. Dan di sini buat teman-teman yang mau beli lilin yang kayak gini, yang kayak punya aku, nanti aku bakal cantumin linknya di description box seperti biasa, karena dia tuh ada Instagram sama Shopee-nya. Kalau Tokopedia aku kurang tahu. Pokoknya nanti link tokonya link toko dan link produknya bakal aku taruh di description box, jadi kalian tinggal cek aja. And iya, kayaknya segitu dulu aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa klik like kalau misalnya kalian suka sama video ini. Habis itu subscribe dan nyalain juga notification bellnya supaya nanti nggak ketinggalan video-video baru aku. And ya, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye-bye!